3 jam aku menunggu di restoran mewah demi merayakan ulang tahun pernikahan. Saat suamiku akhirnya datang bersama teman-temannya, dia justru menjadikanku bahan taruhan. Lihat, dia menunggu seperti anjing setia, ejeknya. Aku tersenyum, lalu pergi. Saat notifikasi tagihan liburan mau aku masuk, teror baginya baru saja dimulai. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta malam ini turun seolah langit sedang menumpahkan seluruh kesedihannya ke atas bumi. Di balik kaca jendela restoran fine dining di kawasan Senopati yang berembun, aku duduk terpaku menatap jalanan yang macet total. Cahaya lampu kendaraan di luar sana tampak bias, memanjang seperti lukisan abstrak yang suram, sama kaburnya dengan perasaanku saat ini. Aku melirik arloji di pergelangan tanganku untuk yang kesekian kalinya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 10 malam lewat 15 menit. Reservasi meja ini dibuat untuk pukul 7 malam. Sudah lebih dari 3 jam aku duduk di sini, sendirian, di meja sudut yang seharusnya romantis dengan lilin yang kini sumbunya sudah memendek dan nyaris padam. Seorang pelayan pria berseragam rapi kembali menghampiri mejaku. Ini mungkin sudah kali kelima dia datang, bukan untuk mengantarkan makanan, tapi untuk menuangkan air putih ke dalam gelasku yang isinya hampir tidak berkurang. Wajahnya menyiratkan rasa kasihan yang sangat kentara, sebuah ekspresi yang justru membuat harga diriku terasa semakin terinjak-injak. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk sopan lalu mundur perlahan, seolah takut mengganggu patung hidup yang sedang menyedihkan ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menahan gemuruh di dada yang terasa semakin sesak. Aroma truffle dan steak wagyu dari meja sebelah menggelitik hidungku, mengingatkanku pada dunia yang dulu pernah kugenggam. Dulu, akulah yang berada di dapur, menciptakan aroma-aroma sedap itu. Akulah chef yang dipuji banyak orang. Namun, malam ini, aku hanyalah seorang istri yang menunggu suami yang tak kunjung datang. Ingatanku melayang ke kejadian pagi tadi. Saat itu, Dimas sedang merapikan dasinya di depan cermin besar di kamar tidur kami. Dia tampak begitu gagah dengan setelan jas mahalnya, citra sempurna seorang pengacara sukses dari firma hukum ternama di SCBD. Jangan lupa nanti malam, ya, Mas, ujarku sambil menyeduh kopi untuknya. Ulang tahun pernikahan kita yang kelima. Aku sudah reservasi di tempat yang kamu suka. Dimas menoleh sekilas, tersenyum tipis. Senyum yang dulu selalu bisa meluluhkan hatiku. Tentu saja, Dinda. Aku tidak akan lupa. Jam 7. Kan? Aku akan usahakan pulang cepat. Kita butuh waktu berdua. Anggap saja ini malam spesial buat nebus kesibukanku belakangan ini. Janji itu terdengar begitu manis saat diucapkan di bawah sinar matahari pagi. Namun sekarang, janji itu terasa pahit, sepahit empedu yang naik ke tenggorokanku. Aku kembali mengecek ponselku yang tergeletak bisu di atas meja taplak putih bersih. Tidak ada panggilan masuk. Tidak ada notifikasi pesan baru. Pesan terakhir yang masuk adalah 2 jam yang lalu, sebuah pesan singkat yang dingin dan tanpa emosi. Macet. Tunggu bentar. Hanya itu. Tidak ada kata sayang, tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan rinci. Hanya, macet, dan, tunggu. Kata-kata itu seolah menjadi mantra yang mengikat kakiku untuk tetap duduk di sini, mematuhi perintahnya seperti bawahan yang takut pada atasan. Mataku mulai terasa panas. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling restoran. Beberapa pasangan yang datang setelahku bahkan sudah selesai makan dan meninggalkan tempat ini. Mereka tertawa, bergandengan tangan, berbagi kehangatan di tengah dinginnya AC restoran dan hujan di luar. Pemandangan itu begitu kontras dengan kesendirianku. Aku merasa seperti alien, makhluk asing yang tersesat di planet kebahagiaan orang lain. Kenapa aku masih di sini? Pertanyaan itu berulang kali muncul di kepalaku. Apakah karena aku mencintainya? Atau karena aku takut? Selama 5 tahun ini, aku telah menyerahkan segalanya untuk Dimas. Karirku sebagai chef yang sedang menanjak kulepas begitu saja, karena dia memintaku untuk fokus mengurus rumah tangga. Aku ingin pulang ke rumah di mana istriku menyambutku, bukan istri yang bau bawang dan minyak, begitu katanya dulu. Dan aku menurutinya. Aku menjadi istri yang patuh,
yang selalu ada di rumah, yang menyiapkan segalanya. Aku mengubah diriku menjadi apa yang dia inginkan. Tapi malam ini, di tengah kemewahan restoran Senopati yang sunyi ini, aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Pengorbananku tidak dihargai. Kehadiranku dianggap sudah semestinya. Seperti perabotan rumah yang tidak akan protes meski didiamkan berjam-jam. Suara denting garpu dan pisau dari meja di ujung ruangan terdengar begitu nyaring di telingaku yang mulai berdenging. Aku meraih gelas air putih itu lagi, meminumnya sedikit hanya untuk membasahi kerongkongan yang kering. Dingin air itu menjalar ke dadaku, namun gagal memadamkan api kekecewaan yang mulai membakar. Aku meraba gaun sutra yang kukenakan. Gaun ini kubeli khusus untuk malam ini, dengan uang tabungan pribadiku yang semakin menipis. Warnanya merah marun, warna kesukaan Dimas. Aku berdandan selama 2 jam, memastikan rambutku tertata sempurna, make-upku tidak terlalu tebal tapi tetap elegan. Semua ini untuk siapa? Untuk kursi kosong di hadapanku? Rasa lapar yang tadi sempat rasa kini sudah hilang sepenuhnya, berganti dengan rasa mual. Aku membayangkan Dimas mungkin sedang terjebak di dalam mobil mewahnya, marah-marah pada kemacetan Jakarta. Atau mungkin, dia masih di kantor, sibuk dengan berkas-berkas kasus kliennya yang bernilai miliaran rupiah itu, sampai lupa bahwa ada istri yang menunggunya dengan hati hancur. Ponselku bergetar pelan. Dengan cepat aku menyambarnya, berharap itu Dimas. Tapi ternyata hanya notifikasi dari operator seluler. Harapanku yang sempat melambung kembali dihempaskan ke tanah. Aku meletakkan ponsel itu dengan kasar. "Ibu, apakah ingin memesan makanan pembuka dulu sembari menunggu?" Tanya pelayan itu lagi, kali ini dia memberanikan diri mendekat. Nada suaranya sangat hati-hati. Aku menggeleng pelan, memaksakan seulas senyum tipis yang pasti terlihat sangat menyedihkan. "Tidak usah. Sebentar lagi suami saya pasti sampai. Dia hanya terjebak macet. Biasalah, Jakarta kalau hujan begini." Aku berbohong. Bukan kepada pelayan itu, tapi kepada diriku sendiri. Aku sedang berusaha meyakinkan diriku bahwa Dimas masih peduli. Bahwa dia tidak sengaja membiarkanku menunggu selama ini. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada suara kecil yang berbisik. Dia tidak peduli, Dinda. Dia tidak akan pernah peduli. Hujan di luar semakin deras, seolah mengejek nasibku. Aku kembali menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Wanita di sana terlihat cantik, namun matanya kosong. Itu adalah wajah seorang wanita yang telah kehilangan dirinya sendiri, demi menjadi bayangan orang lain. Dan malam ini, bayangan itu sedang menunggu tuannya dalam kegelapan yang sunyi. Jarum jam bergerak lambat, menyiksa setiap detik yang berlalu. Pukul 10:15. Suasana restoran mulai sepi. Hanya tinggal 1 atau 2 meja yang terisi. Musik jazz instrumental yang sedari tadi mengalun lembut tiba-tiba terasa terusik. Pintu utama restoran terbuka lebar dengan kasar, membawa masuk hembusan angin malam yang lembab dan suara bising dari luar. Aku menoleh secara refleks, jantungku berdegup kencang dengan sisa-sisa harapan yang masih ada. Itu pasti Dimas. Akhirnya dia datang. Dan benar saja, sosok tinggi tegap itu melangkah masuk. Itu Dimas, suamiku. Dia mengenakan setelan jas yang sama dengan yang dipakainya pagi tadi, namun kini dasinya sudah longgar, dan jasnya tersampir asal-asalan di bahu. Tapi, yang membuat darahku berhenti mengalir seketika bukanlah penampilannya yang berantakan, melainkan fakta bahwa dia tidak datang sendirian. Di belakangnya, mengekor 3 orang laki-laki lain. Mereka adalah rekan-rekan kerja Dimas, sesama pengacara di firma hukum elit itu. Wajah-wajah yang kuskenal sekilas dari acara-acara kantor yang membosankan. Mereka tertawa keras-keras, suara bariton mereka memecah ketenangan restoran yang elegan. Bau alkohol yang menyengat langsung tercium, bahkan sebelum mereka sampai di mejaku. Mereka mabuk. Langkah mereka sedikit sempoyongan, wajah mereka memerah, dan mata mereka berkilat karena pengaruh minuman keras. Aku terpaku di kursiku, tanganku mencengkeram erat pinggiran meja taplak putih, hingga buku-buku jariku memutih. Ini bukan skenario yang kubayangkan. Aku membayangkan dia datang dengan napas terengah-engah, wajah penuh penyesalan, mungkin membawa buket bunga yang dibeli di pinggir jalan sebagai permintaan maaf. Tapi ini, dia datang dengan pasukan teman mabuknya,
tertawa-tawa seolah-olah tidak ada yang salah. Dimas melihatku. Tidak ada keterkejutan di wajahnya. Justru, seringai lebar muncul di bibirnya. Seringai yang terasa asing dan menakutkan. Dia tidak mempercepat langkahnya untuk menghampiriku dan meminta maaf. Sebaliknya, dia menoleh ke arah teman-temannya sambil menunjuk ke arahku dengan dagunya, gerakan yang sangat tidak sopan dan merendahkan. "Tuh kan, gue bilang juga apa?" seru Dimas dengan suara lantang yang menggema di ruangan sepi itu. Para pelayan yang berdiri di dekat bar menoleh kaget, namun tidak berani menegur. Teman-temannya tertawa, saling menyikut satu sama lain. "Gila lo, Dim. Gue pikir lo bercanda tadi," sahut salah satu temannya yang berambut klimis. Dimas melangkah semakin dekat, aroma alkohol dan parfum mahal bercampur keringat menusuk indera penciumanku. Dia berhenti tepat di depan meja, menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah barang dagangan yang sedang dia pamerkan. "Dia nggak bakal berani pulang," kata Dimas lagi kepada teman-temannya, mengabaikan tatapan mataku yang penuh tanya dan luka. "Nungguin gue kayak anjing penjaga yang setia. Mau gue telat 3 jam, 5 jam, dia bakal tetap duduk manis di situ." Dunia rasanya berhenti berputar. Udara di sekitarku terasa tersedot habis. Kata-kata itu, anjing penjaga. Suamiku, pria yang 5 tahun lalu berjanji di depan penghulu untuk memuliakanku, baru saja menyamakanku dengan seekor anjing di depan teman-temannya. Di tempat umum. Di hari ulang tahun pernikahan kami. Teman-temannya meledak dalam tawa terbahak-bahak. Tawa mereka terdengar seperti suara pecahan kaca di telingaku, menyayat-nyayat sisa harga diri yang masih kupertahankan mati-matian. "Hebat lo, Dim. Istri idaman banget ini MAH. Penurut abis," timpal temannya yang lain sambil menepuk punggung Dimas keras-keras. Dimas tertawa bangga, membusungkan dadanya. Dia sama sekali tidak melihat ke arahku sebagai seorang manusia yang punya perasaan. Di matanya saat ini, aku hanyalah trofi kepatuhan, bukti dominasinya sebagai laki-laki sukses yang bisa mengendalikan istrinya sepenuhnya. Aku merasakan ada sesuatu yang retak di dalam dadaku. Retakan itu kecil pada awalnya, tapi kemudian menjalar dengan cepat, menghancurkan bendungan kesabaran yang selama ini kukuh berdiri. Rasa sedih yang tadi mendominasi, perlahan-lahan berubah wujud. Air mata yang sudah siap tumpah di pelupuk mataku mendadak kering. Rasa panas di dadaku berubah menjadi dingin yang membekukan. Aku menatap wajah Dimas lekat-lekat. Wajah yang tampan itu kini terlihat begitu jelek dan menyedihkan. Kesombongan yang terpancar dari matanya membuatku mual. Selama ini aku selalu memaklumi arogansinya sebagai bentuk kepercayaan diri seorang pengacara sukses. Aku selalu memaafkan kata-katanya yang tajam dengan alasan dia lelah bekerja. Tapi malam ini, tabir itu tersingkap. Ini bukan tentang lelah bekerja. Ini tentang siapa dia sebenarnya. Dia adalah pria yang menikmati kekuasaannya di atas penderitaanku. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutku. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak melempar gelas air ke wajahnya, meskipun aku sangat ingin melakukannya. Reaksiku yang datar itu mungkin membuat Dimas bingung sejenak, tapi dia terlalu mabuk untuk peduli. "Udah, jangan cemberut gitu dong, Yang," ucap Dimas akhirnya menyapaku, tapi nadanya meremehkan. Dia menarik kursi di sebelahku dan duduk dengan kasar, sementara teman-temannya mengambil kursi dari meja lain tanpa izin. "Nih, kenalin teman-teman aku. Kita habis closing deal besar tadi, jadi harus celebrate dulu. Kamu pesen makan Gih, lapar nih." Dia bahkan tidak ingat ini hari apa. Atau mungkin dia ingat, tapi dia tidak peduli. Baginya, deal bisnis dan mabuk dengan teman-temannya jauh lebih penting daripada perayaan 5 tahun kami. Aku memandang wajah-wajah asing di sekelilingku. Mereka menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kasihan dan geli. Mereka tahu aku baru saja dihina, dan mereka menikmatinya sebagai hiburan malam ini. Pada detik itu, Dinda yang lama, Dinda yang penurut, Dinda yang rela mematikan impiannya demi suami, resmi mati. Aku menegakkan punggungku. Wajahku tetap datar tanpa ekspresi. Dengan gerakan yang sangat tenang, aku mengangkat tangan, memanggil pelayan yang sedari tadi mengamati kami dengan cemas dari kejauhan. "Mas," panggilku lembut namun tegas. Pelayan itu bergegas datang, mungkin berharap bisa meredakan ketegangan. "Ya, Ibu."
Aku tidak melihat ke arah Dimas, mataku lurus menatap buku menu. Tolong bawakan 1 botol wine termahal yang kalian miliki. Yang vintage, tahun terbaik. Mata Dimas membelalak sedikit, tapi kemudian dia tertawa lagi. Nah, gitu dong. Istri gue emang pengertian. Tahu aja kita lagi mau minum lagi. Bawain yang paling mahal, Mas. Saya yang bayar. Serunya sombong sambil menepuk meja. Teman-temannya bersorak girang. Mantap, Dim. Istri lo asik juga ternyata. Mereka tidak tahu. Mereka pikir aku memesan itu untuk merayakan keberhasilan mereka. Mereka pikir aku masih anjing setia yang mencoba menyenangkan tuannya. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. Biarlah mereka berpikir begitu. Biarlah Dimas merasa di atas angin untuk beberapa menit lagi. Karena setelah malam ini, dia tidak akan pernah melihatku lagi dengan cara yang sama. Malam ini, di tengah tawa mereka yang memuakan, aku sudah membuat keputusan. Jika dia menganggapku anjing penjaga, maka dia lupa satu hal. Anjing penjaga pun bisa menggigit tuannya jika terus disakiti. Dan gigitanku nanti tidak akan berdarah, tapi akan meninggalkan bekas yang mematikan. Pelayan datang membawa botol anggur yang kupesan. Itu adalah Chateau Margaux tahun 2015, sebuah nama yang sangat familiar bagi lidahku yang pernah mengenyam pendidikan kuliner, namun sangat asing bagi dompetku selama 5 tahun terakhir. Harganya bisa setara dengan gaji 1 bulan pegawai kantoran level menengah di Jakarta. Saat pelayan itu memperlihatkan label botol kepadaku untuk konfirmasi, aku hanya mengangguk pelan. Dimas bahkan tidak menoleh. Dia terlalu sibuk menceritakan bagaimana dia membantai lawan bicaranya di pengadilan tadi siang kepada teman-temannya yang sudah mulai teler. Tuangkan, perintahku singkat. Cairan merah pekat itu mengalir ke dalam gelas kristal, berkilauan di bawah cahaya lampu temaram restoran. Aromanya segera menguar, campuran kompleks dari buah beri hitam, bunga violet, dan sedikit sentuhan oak. Dulu, aku akan menyesapnya perlahan, menganalisis notes rasanya dengan penuh gairah. Tapi malam ini, anggur ini bukan untuk dinikmati seninya. Anggur ini adalah bahan bakar. Bahan bakar untuk keberanian yang sedang kususun keping demi keping. Aku mengangkat gelas itu. Dimas masih tertawa, mulutnya terbuka lebar memperlihatkan deretan giginya, tangannya memegang gelas whisky murahan yang dibawa teman-temannya dari bar sebelumnya. Dia terlihat begitu lepas, begitu bahagia. Kebahagiaan yang dibangun di atas penderitaanku yang menunggu 3 jam seperti orang bodoh. Mas, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Suara tawanya menenggelamkan suaraku. Aku meminum anggur itu. Bukan seteguk demi seteguk yang anggun, melainkan satu tegukan panjang yang membasahi kerongkongan. Rasanya mewah, elegan, namun meninggalkan jejak hangat yang membakar di dada. Alkohol itu langsung bekerja, mengirimkan sinyal hangat ke otakku, meredakan sedikit ketegangan di saraf-sarafku yang kaku. Aku meletakkan gelas yang sudah kosong itu kembali ke meja. Bunyi denting kaca beradu dengan meja marmer, akhirnya membuat Dimas menoleh sekilas. Wih, cepat amat minumnya, yang. Haus apa doyan? Ejeknya sambil menyeringai. Teman di sebelahnya, pria gendut dengan kemeja yang kancing perutnya hampir lepas, ikut terkekeh. Istri lo jago minum juga, Dim. Ajak party lah sekali-kali. Dimas mengibaskan tangannya, gestur meremehkan yang sudah sangat kuhafal. Ah, dia mah anak rumahan. Paling minum segelas langsung pusing terus minta pulang. Makanya gue males ajak dia hangout. Ngerusak suasana. Sakit. Kalimat itu menghujam tepat di ulu hati. Jadi selama ini itu alasannya? Dia malu membawaku? Dia menganggapku perusak suasana? Padahal akulah yang selalu memijat kakinya saat dia pulang mabuk. Akulah yang membuatkan sup reda pengar di pagi hari. Akulah yang mendengarkan keluh kesah pekerjaannya saat dia sadar. Aku menatap Dimas lekat-lekat. Merekam wajah itu. Merekam kesombongan di matanya, kerutan di dahinya, dan cara dia memandangku seolah aku adalah beban hidupnya. Aku ingin mengingat momen ini selamanya. Aku ingin mengingat rasa sakit ini agar aku tidak pernah goyah nanti. Aku ke toilet sebentar, ujarku datar. Dimas tidak peduli. Dia sudah kembali berbalik, menepuk bahu temannya dan melanjutkan cerita tentang betapa hebatnya dia.
Iya, iya. Jangan lama-lama. Habis ini kita mau lanjut karaoke, lo ikut aja ya, nemenin gue. Tapi jangan rewel minta pulang cepat. Aku berdiri. Kursiku berdecit pelan di lantai kayu parket, tapi tidak ada yang sadar. Aku mengambil tas tanganku, tas branded lama yang kubeli dengan gaji pertamaku sebagai chef, satu-satunya barang mewah yang masih kumiliki dan bukan pemberian Dimas. Aku melangkah menjauh dari meja itu. Setiap langkah terasa berat seolah kakiku tertanam di lantai, tapi aku memaksakan diri. Aku tidak berjalan menuju toilet yang berada di sisi kiri restoran. Sebaliknya, aku berjalan lurus menuju pintu dapur yang terhubung dengan pintu belakang, jalur yang kutahu karena aku pernah bekerja di industri ini. Pelayan yang tadi menuangkan anggur melihatku. Matanya membulat sedikit, menyadari arah langkahku yang salah. Tapi saat mata kami bertemu, aku memberinya tatapan tajam, sebuah isyarat bisu, jangan hentikan aku. Dia diam. Mungkin dia mengerti. Atau mungkin dia hanya tidak ingin terlibat masalah rumah tangga orang kaya yang rumit. Aku mendorong pintu belakang dan seketika udara dingin Jakarta menyambutku. Hujan masih turun, rintik-rintik halus yang menusuk kulit. Bau aspal basah, sampah basah, dan knalpot kendaraan menyeruak masuk ke hidungku, menggantikan aroma mewah restoran tadi. Tapi anehnya, udara kotor ini terasa jauh lebih segar. Lebih bebas. Aku berdiri di gang belakang restoran yang gelap, di antara tumpukan krat botol kosong dan tong sampah besar. Air hujan mulai membasahi gaun merah marunku, merusak tatanan rambutku yang kubuat selama 2 jam. Tapi aku tidak peduli. Aku mendongak menatap langit kelabu tanpa bintang. Tanganku gemetar saat merogoh ponsel dari dalam tas. Layar menyala, menampilkan foto wallpaper kami berdua saat bulan madu 5 tahun lalu. Di foto itu Dimas memelukku erat, matanya penuh cinta. Wajah di foto itu adalah wajah pembohong. Aku membuka aplikasi WhatsApp. Nama, suamiku Hati Merah 2, berada di paling atas daftar chat. Tanpa ragu, aku menekan profilnya. Jariku melayang di atas opsi blokir. Ada sedetik keraguan, ketakutan akan apa yang terjadi setelah ini, ketakutan akan kemarahannya, ketakutan hidup sendiri. Tapi kemudian, suara tawanya saat menyebutku, anjing penjaga, kembali terngiang di telingaku. Aku menekan tombol itu. Blokir. Laporkan dan blokir. Selesai. Foto profilnya berubah menjadi abu-abu. Status online-nya menghilang. Aku melakukan hal yang sama untuk panggilan telepon biasa. Aku memasukkan nomornya ke daftar hitam. Setelah itu, aku membuka galeri foto. Ribuan foto kenangan kami selama 5 tahun memenuhi memori. Foto liburan, foto makan malam, foto saat dia sakit dan aku merawatnya. Dengan jari yang dingin, aku menekan tombol, pilih semua, lalu ikon tempat sampah. Hapus 5.430 item? Iya. Layar ponselku bersih. Kosong. Sama seperti hatiku sekarang. Hujan turun semakin deras, menyamarkan air mata yang akhirnya jatuh juga. Tapi ini bukan air mata kesedihan karena ditinggalkan. Ini adalah air mata pelepasan. Aku menangis karena aku sadar, aku baru saja memotong tali yang selama ini mencekik leherku. Tali yang kusebut pernikahan, yang ternyata hanyalah perbudakan berkedok cinta. Aku berjalan menyusuri gang sempit itu menuju jalan raya. Gaun mahalku basah kuyup, sepatu hak tinggiku terciprat lumpur. Orang-orang yang berteduh di pinggir toko menatapku aneh. Seorang wanita berpakaian pesta berjalan sendirian di tengah hujan lebat lewat pintu belakang restoran. Mungkin mereka pikir aku gila. Mungkin aku memang gila. Tapi setidaknya, malam ini aku adalah orang gila yang bebas. Aku tidak akan kembali ke meja itu. Aku tidak akan kembali ke rumah itu. Aku tidak akan kembali menjadi Dinda yang sabar. Dinda yang itu sudah mati, tenggelam bersama anggur mahal yang kuminum tadi. Di ujung jalan, sebuah taksi online menurunkan penumpang. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke dalamnya sebelum penumpang lain sempat menyegat. "Kemana, Bu?" tanya sopir taksi itu, kaget melihat penumpangnya yang basah kuyup. Aku terdiam sejenak. "Kemana? Rumah orang tuaku di Bandung?" "Tidak, itu tempat pertama yang akan dicari Dimas." "Rumah teman?"
Aku sudah tidak punya teman dekat karena Dimas melarangku bergaul. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Ide yang berbahaya, nekat, tapi sangat menggoda. Bandara, jawabku singkat. Suaraku terdengar serak. Bandara Soekarno-Hatta, Bu? Terminal berapa? Terminal 3. Yang internasional dan domestik Garuda, jawabku mantap. Mobil melaju membelah kemacetan Jakarta. Di belakang sana, di dalam restoran mewah yang hangat, suamiku mungkin masih tertawa, mengira aku sedang membedaki wajah di toilet. Dia tidak tahu, saat dia sadar nanti, anjing penjaganya sudah berlari jauh. Sangat jauh, membawa serta gigitan yang akan dia rasakan seumur hidup. Di dalam taksi yang melaju pelan menembus kemacetan tol dalam kota, aku duduk menggigil kedinginan. AC mobil terasa menusuk tulang karena pakaianku yang basah kuyup, tapi aku tidak meminta sopir untuk mengecilkannya. Rasa dingin ini membuatku tetap sadar, tetap terjaga dari mimpi buruk yang baru saja kualami. Lampu-lampu jalan tol berkecepatan tinggi lewat seperti garis-garis cahaya yang kabur. Merah, putih, kuning. Jakarta di malam hari adalah monster yang cantik tapi kejam. Sama seperti pernikahanku. Tanganku meraba saku kecil di bagian dalam tasku. Jari-jariku menyentuh permukaan dingin sebuah kartu. Aku mengeluarkannya perlahan. Sebuah kartu kredit berwarna hitam pekat, berat, terbuat dari metal. Titanium Black Card. Kartu ini adalah simbol status tertinggi. Limitnya nyaris tak terbatas. Dimas memberikannya padaku 2 tahun lalu, saat karirnya sedang melonjak drastis. Aku masih ingat betul kata-katanya saat menyerahkan kartu ini. Ini buat pegangan kamu, Dinda. Tapi ingat, ini hanya untuk keadaan darurat. Sangat darurat. Kalau ada kecelakaan, atau kalau rumah sakit butuh deposit besar, atau hal-hal yang menyangkut nyawa. Jangan pernah dipakai buat belanja tas atau sepatu. Ngerti? Aku bisa pantau semua transaksinya real time. Darurat. Kata itu berputar-putar di kepalaku. Definisi, darurat, menurut Dimas adalah hal-hal yang bersifat fisik. Kecelakaan, penyakit, kematian. Tapi bagaimana dengan jiwa yang sekarat? Bagaimana dengan hati yang hancur lebur sampai rasanya tidak ingin berdetak lagi? Bagaimana dengan harga diri yang diinjak-injak di depan umum? Bukankah ini darurat? Bukankah menyelamatkan diri dari pernikahan yang toksik adalah tindakan penyelamatan nyawa? Pak, boleh nyalakan lampu kabin sebentar? Pintaku pada sopir. Lampu menyala. Di bawah cahaya kuning redup itu, kartu hitam itu berkilau menggoda. Nama Dimas Aryatama terukir timbul di sana. Aku tersenyum miring. Senyum yang belum pernah kusunggingkan sebelumnya. Selama ini aku takut menggunakan kartu ini. Aku takut Dimas marah. Aku takut dituduh boros. Aku selalu menggunakan uang jatah bulanan yang pas-pasan untuk kebutuhan dapur. Bahkan seringkali menomboki dengan sisa tabunganku sendiri agar Dimas tetap makan enak. Betapa bodohnya aku. Malam ini, ketakutan itu hilang. Digantikan oleh rasa dendam yang manis. Aku membuka ponselku yang untungnya tahan air. Sinyal 4G penuh. Aku membuka aplikasi pemesanan tiket perjalanan. Jariku mengetik tujuan yang selama ini hanya berani kulihat di Instagram para travel blogger atau majalah-majalah wisata yang kubaca diam-diam. Raja Ampat. Surga di ujung timur Indonesia. Tempat di mana lautnya sebening kristal dan langitnya biru tanpa polusi. Tempat yang sangat jauh dari Jakarta, dari SCBD, dari Senopati, dan dari Dimas. Aku mencari penerbangan paling pagi. Ada penerbangan maskapai full service pukul 5 pagi menuju Sorong. Tanpa ragu, aku memilih kelas bisnis. Harganya, 17 juta rupiah untuk 1 kali jalan. Jantungku berdegup kencang saat menekan tombol, pesan. Biasanya, aku akan berpikir 1000 kali untuk membeli baju seharga 300.000. Tapi sekarang, aku akan membakar uang 17 juta dalam 1 detik. Aku memasukkan nomor kartu hitam itu. 3 angka CVV di belakang kartu. Proses pembayaran. Detik-detik menunggu loading terasa sangat lama. Apakah kartu ini masih aktif? Apakah Dimas sudah memblokirnya? Pembayaran berhasil. Etiket telah dikirim ke email Anda. Napas lega berhembus dari mulutku. Belum, ini belum cukup.
Tiket pesawat hanyalah awal. Aku butuh tempat tinggal. Aku tidak mau hotel biasa. Aku mau tempat di mana aku bisa menghilang. Tempat di mana tidak ada orang yang bisa menemukanku dengan mudah. Aku mencari resort terbaik di Raja Ampat. Misol Eco Resort. Salah satu resort termahal dan tereksklusif di dunia. Lokasinya di pulau pribadi yang terpencil, dikelilingi oleh area konservasi hiu dan terumbu karang. Aku melihat foto-fotonya. Villa di atas air, tangga yang langsung menuju laut, tanpa sinyal internet yang kuat, tanpa TV. Kesunyian yang mahal. Aku mengecek ketersediaan. Ada satu water cottage yang kosong untuk minggu ini, mungkin karena ada pembatalan mendadak. Harganya fantastis. Paket menginap 7 malam all inclusive ditambah transfer private speedboat dari Sorong, karena aku tidak mau menunggu jadwal kapal reguler, mencapai angka yang membuat mataku terbelalak. 98 juta rupiah. Hampir 100 juta. Ditambah tiket pesawat tadi, totalnya sudah lebih dari 110 juta rupiah dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanganku gemetar lagi, tapi kali ini bukan karena dingin, melainkan karena adrenalin. Ini gila. Ini pencurian. Tidak, ini bukan pencurian. Ini adalah harta gonogini yang kuambil di muka. Ini adalah gaji rapel selama 5 tahun aku menjadi koki, pembantu, perawat, dan anjing penjaga di rumahnya. Kalau dihitung pakai UMR Jakarta Plus lembur 24 jam, angka 100 juta ini masih terlalu kecil. Aku menekan tombol, bayar. Sekali lagi, lingkaran loading berputar. Aku membayangkan notifikasi SMS yang masuk ke ponsel Dimas saat ini. Ting. Transaksi kartu kredit Rp17.500.000 di Garuda Indonesia. Ting. Transaksi kartu kredit Rp98 juta di Misol Resort. Dimas mungkin tidak akan mendengarnya sekarang karena dia sedang sibuk mabuk dan karaoke. Tapi besok pagi saat dia bangun dengan kepala pening, dia akan melihat angka-angka ini. Dia akan melihat bahwa anjing penjaga yang dia hina itu baru saja menggigit dompetnya sampai putus. Aku belum selesai. Di aplikasi e-commerce, aku mulai belanja darurat lainnya. Aku tidak membawa baju ganti. Aku butuh pakaian pantai, swimsuit, topi lebar, kacamata hitam merek desainer, kamera mirrorless terbaru untuk memotret keindahanku sendiri, dan koper Rimowa yang kuat. Aku memilih opsi pengiriman instan ke alamat lounge bandara atau pick up pound di bandara jika memungkinkan, atau setidaknya membeli voucher belanja di butik duty free bandara. Aku membeli segalanya. Semua hal yang dilarang Dimas selama ini. Jangan beli baju terbuka, kamu istri pengacara. Aku beli bikini. Jangan beli kamera, mau jadi fotografer. Aku beli kamera termahal. Total tagihan malam ini membengkak mendekati 200 juta rupiah. Aku bersandar di kursi taksi, memejamkan mata. Rasa bersalah yang tadi sempat mengintip kini hilang sepenuhnya, tersapu oleh rasa puas yang aneh. Aku merasa ringan. Beban di pundakku seolah terangkat seiring dengan berkurangnya limit kartu kredit Dimas. Sudah dekat bandara, Bu, suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Di depan sana, gerbang tol bandara terlihat menyala terang benderang. Pesawat-pesawat terlihat naik dan turun di kejauhan. Itu adalah gerbang kebebasanku. Aku menatap kartu hitam di tanganku sekali lagi sebelum memasukkannya kembali ke dompet. Kartu ini bukan lagi sekadar alat pembayaran. Kartu ini adalah tiket mahalku menuju hidup baru. Terima kasih, Pak. Tolong turunkan saya di lobi keberangkatan paling depan, ujarku. Kali ini suaraku terdengar lebih kuat, lebih percaya diri. Hujan di luar sudah mulai reda, menyisakan jalanan basah yang memantulkan cahaya lampu kota. Jakarta, dengan segala kepahitan dan kenangan buruknya, akan segera kutinggalkan. Dan Dimas, suamiku yang sombong, dia tidak akan tahu apa yang menimpanya sampai semuanya sudah terlambat. Aku melangkah turun dari taksi, menyeret langkahku yang masih basah kuyup masuk ke dalam dinginnya AC bandara. Orang-orang menatapku, wanita bergaun pesta basah kuyup tanpa koper. Tapi aku mengangkat daguku tinggi-tinggi. Biarkan mereka menatap. Sebentar lagi, aku akan terbang di atas awan, meninggalkan mereka dan pria brengsek itu di bawah sana. Keadaan darurat telah dinyatakan. Dan operasi penyelamatan Dinda dimulai sekarang.
Pukul 5 pagi di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta. Langit di ufuk timur mulai menampakkan semburat jingga yang malu-malu, berjuang menembus sisa-sisa awan mendung yang menggantung pudar bekas hujan semalam. Aku duduk di salah satu sofa empuk di dalam lounge maskapai penerbangan plat merah, tempat yang hanya bisa dimasuki oleh pemegang tiket kelas bisnis atau kartu kredit prioritas tertentu, seperti kartu hitam yang kini tergenggam hangat di tanganku. Sebelum masuk ke sini, aku sempat mampir ke butik pakaian branded yang untungnya sudah buka di area keberangkatan. Aku tidak mungkin naik pesawat dengan gaun pesta merah marun yang lembab, bau apek, dan penuh noda cipratan lumpur. Penampilanku tadi sempat menarik perhatian petugas keamanan, tampak seperti wanita gila yang baru saja kabur dari pesta bencana. Namun, keajaiban kartu hitam itu kembali bekerja. Begitu aku masuk ke butik dan mengeluarkan kartu titanium itu, tatapan curiga para pramuniaga berubah menjadi senyum ramah yang dibuat-buat. Aku membeli apa saja yang terlihat nyaman. Sebuah gaun maksi berbahan katun ringan dengan motif floral tropis, sepasang sandal kulit yang empuk, kacamata hitam oversized untuk menutupi mata pandaku yang bengkak, dan sebuah syal kasmir lembut untuk menghalau dinginnya AC pesawat. Aku juga membeli koper kabin kecil dan mengisinya dengan beberapa potong pakaian ganti, perlengkapan mandi ukuran perjalanan, dan kosmetik mahal yang selama ini hanya berani kutatap di etalase mal. Sekarang, duduk di lounge dengan pakaian bersih dan aroma tubuh yang wangi sabun mahal, aku merasa seperti manusia baru. Atau setidaknya, manusia yang sedang menyamar menjadi orang kaya yang bahagia. Di hadapanku tersaji piring porselen berisi eggs benedict dengan saus hollandaise yang berkilau sempurna, ditemani potongan buah segar dan secangkir cappuccino panas. Uap kopi mengepul, membawa aroma arabica yang kuat dan menenangkan. Aku mengambil garpu, memotong pelan telur setengah matang itu. Kuning telur meleleh keluar, bercampur dengan saus. Sebagai mantan chef, naluriku langsung bekerja. Aku mengamati teksturnya, mencium aromanya. Dulu, hal-hal sederhana seperti ini adalah duniaku. Dapur adalah panggungku, dan bahan makanan adalah penonton yang siap kusiasati menjadi karya seni. Ingatanku terlempar ke masa 7 tahun lalu. Saat itu aku baru saja lulus dari sekolah kuliner ternama di Jakarta dengan predikat terbaik. Tawaran kerja datang dari berbagai hotel bintang 5. Aku punya mimpi membuka restoran kecilku sendiri, sebuah bistro Prancis dengan sentuhan rasa lokal. Lalu Dimas datang. Dia datang seperti pangeran berkuda putih, atau lebih tepatnya, pengacara bermobil sport. Dia tampan, mapan, dan sangat persuasif. Dia melamarku dengan cincin berlian yang menyilaukan dan janji manis tentang kehidupan yang nyaman. Sayang, katanya waktu itu, seminggu sebelum pernikahan kami. Aku nggak mau kamu capek-capek kerja di dapur yang panas dan bau asap. Tangan kamu ini terlalu halus buat pegang pisau daging tiap hari. Kamu di rumah aja ya. Urus aku, urus anak-anak kita nanti. Biar aku yang kerja keras. Istri seorang partner firma hukum gak pantas pulang malam bau bawang. Kata-kata itu, gak pantas bau bawang. Waktu itu aku menganggapnya sebagai bentuk kasih sayang dan perlindungan. Aku buta. Aku tidak sadar bahwa itu adalah kalimat pertama yang dia gunakan untuk memangkas sayapku. Dia tidak ingin melindungiku, dia ingin mengurungku. Dia ingin aku menjadi boneka porselen di etalase rumah mewahnya, cantik untuk dilihat tapi tidak boleh bergerak bebas. Sekarang, saat aku menyuapkan potongan telur itu ke mulut, rasanya hambar. Bukan karena makanannya tidak enak, rasanya lezat sekali, tapi karena hatiku yang mati rasa. Makanan seenak apapun tidak bisa menutupi rasa pahit pengkhianatan yang masih tertinggal di lidahku. Ponselku, yang sengaja kumatikan sejak keluar dari taksi, tergeletak di meja. Aku tahu, jika aku menyalakannya sekarang, ponsel itu akan meledak dengan notifikasi. Tapi aku belum siap. Aku ingin menikmati ketenangan ini sedikit lebih lama. Ketenangan yang mahal, yang kubeli dengan harga ratusan juta rupiah dari uang pria yang menghancurkan hidupku. Ibu Dinda? Seorang petugas lounge menghampiri, membuyarkan lamunanku. Penerbangan GA682 tujuan Sorong sudah siap untuk boarding. Mari saya antar ke gate melalui jalur prioritas. Aku mengangguk, menyeka mulutku dengan serbet kain tebal. Aku berdiri, menarik koper baruku, dan mengikuti petugas itu. Langkahku terasa ringan, namun jantungku berdegup kencang. Ini nyata.
Aku benar-benar pergi. Masuk ke dalam kabin pesawat kelas bisnis adalah pengalaman yang surrealis. Kursinya luas dan bisa direbahkan menjadi tempat tidur datar. Seorang pramugari berseragam kebaya menyambutku dengan senyum hangat, menawarkan welcome drink. Champagne, Ibu, tawarnya. Aku hampir menolak. Terbiasa dengan kebiasaan hemat dan larangan Dimas soal alkohol kecuali di acara sosialnya. Tapi kemudian aku ingat malam tadi. Aku ingat tawa teman-teman Dimas. Boleh, jawabku. 1 gelas penuh. Pesawat mulai bergerak mundur, pushback. Aku melihat keluar jendela oval. Bandara Soekarno-Hatta yang sibuk mulai terlihat kecil saat pesawat melaju di landasan pacu. Mesin menderu, getarannya merambat ke seluruh tubuhku. Saat roda pesawat meninggalkan aspal, ada sensasi aneh di perutku. Bukan rasa takut jatuh, melainkan rasa takut akan kebebasan. Selama 5 tahun, aku hidup dalam kotak yang dibuatkan Dimas. Kotak itu nyaman, ber-AC, penuh fasilitas, tapi tetap saja kotak. Aku tidak perlu memikirkan tagihan listrik, tidak perlu memikirkan biaya makan, tidak perlu memikirkan apapun selain melayaninya. Sekarang, kotak itu terbuka. Aku terbang keluar. Dan di luar sana, dunia begitu luas dan menakutkan. Pesawat menembus lapisan awan tebal. Guncangan turbulensi membuat gelas champagneku bergetar. Jakarta di bawah sana tertutup kabut polusi dan awan hujan. Kota tempat aku menangis, menunggu, dan dihina, kini perlahan menghilang dari pandangan. Saat pesawat akhirnya mencapai ketinggian jelajah dan sabuk pengaman boleh dilepas, pemandangan di luar jendela berubah drastis. Matahari pagi bersinar terang benderang di atas hamparan awan putih yang bergulung-gulung seperti kapas raksasa. Langit biru jernih, begitu kontras dengan hatiku yang masih mendung. Aku merebahkan kursi, menarik selimut lembut sampai ke dagu. Di ketinggian 35.000 kaki ini, tidak ada sinyal telepon. Tidak ada Dimas. Tidak ada suara bentakan. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya ada deru halus mesin pesawat dan hamparan langit tak berujung. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Namun, bayangan wajah ibu muncul. Ibu yang tinggal di kampung halaman, yang begitu bangga saat aku menikah dengan Dimas. Suamimu orang hebat, Din. Kamu beruntung. Jangan kecewakan dia. Jadilah istri yang baik, pesan ibu selalu terngiang. Apa yang akan ibu katakan jika dia tahu aku kabur? Apa dia akan kecewa? Apa dia akan menyalahkanku karena tidak bisa menjaga keutuhan rumah tangga? Rasa bersalah itu mencoba menyusup masuk, tapi segera ditepis oleh ingatan lain. Ingatan saat Dimas melempar makan malam yang sudah kumasak susah payah hanya karena rasanya kurang asin. Ingatan saat dia melarangku datang ke reuni sekolah kuliner karena takut aku malu-maluin kalau bertemu teman-teman yang sudah jadi chef hebat. Ingatan saat dia berkata aku seperti anjing. Tidak, aku tidak bersalah. Aku menyelamatkan diriku sendiri. Aku meraba saku tasku, memastikan kartu hitam itu masih ada di sana. Kartu itu adalah senjataku, perisaiku, sekaligus tiket kebebasanku. Dimas mungkin kaya raya, dia mungkin tahu hukum, tapi dia tidak tahu seberapa nekat seorang wanita yang sudah kehilangan segalanya. Perjalanan ke Sorong memakan waktu sekitar 4 jam. 4 jam untuk merenung. 4 jam untuk mempersiapkan diri menghadapi babak baru. Aku tidak tahu apa yang menungguku di Raja Ampat. Aku belum pernah ke sana. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali ke Jakarta dalam waktu dekat. Ketika pramugari membangunkanku untuk sarapan kedua, aku melihat peta di layar monitor. Pesawat sudah melewati Pulau Sulawesi dan Maluku. Kami semakin dekat ke Papua. Ibu, kita akan segera mendarat di Bandara Domine Edward Osok, Sorong, ujar pramugari itu lembut. Aku menegakkan kursi, membuka penutup jendela. Di bawah sana, laut biru kehijauan mulai terlihat, dihiasi pulau-pulau kecil yang rimbun. Pemandangan itu begitu indah hingga membuat mataku berair. Itu adalah warna harapan. Saat roda pesawat menyentuh landasan di tanah Papua, aku berbisik pada diriku sendiri. Selamat datang di hidup barumu, Dinda. Jangan menoleh ke belakang lagi. Di Jakarta, mungkin badai baru saja dimulai bagi Dimas. Tapi di sini, di ufuk timur Indonesia,
matahari baru saja terbit untukku. Cahaya matahari yang menerobos paksa melalui celah gorden tebal menusuk mataku seperti ribuan jarum kecil. Aku mengerang panjang, mencoba menghalau rasa sakit yang menghantam kepalaku. Rasanya seperti ada drum band yang sedang latihan di dalam tempurung otakku. Mulutku terasa kering kerontang, pahit, dan berbau sisa alkohol murahan yang semalam dipesan Sirian. Dinda? Panggilku parau, mataku masih terpejam. Ambilin air. Kepala aku sakit banget. Hening. Biasanya, dalam hitungan detik setelah aku mengeluh, langkah kaki kecil Dinda akan terdengar mendekat. Dia akan datang membawa segelas air lemon hangat dan 2 butir obat pereda nyeri, lalu memijat kepalaku dengan jari-jarinya yang telaten. Tapi kali ini, tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada suara air dituangkan. Hanya dengung sunyi dari AC kamar yang bekerja keras mendinginkan ruangan. Aku membuka mata dengan susah payah, memicingkan pandangan ke sekeliling kamar tidur kami yang luas. Kosong. Sisi tempat tidur di sebelahku rapi, spraynya kencang seolah tidak ditiduri semalam. Dinda, panggilku lagi, kali ini sedikit lebih keras dengan nada kesal. Kamu di mana sih? Aku haus. Masih hening. Rasa jengkel mulai naik ke ubun-ubun, bercampur dengan sakit kepala yang menyiksa. Istri macam apa yang membiarkan suaminya bangun kesakitan begini? Apa dia masih marah soal semalam? Paling dia sedang ngambek di dapur atau pura-pura sibuk di taman belakang. Dasar perempuan, drama sedikit saja dibesar-besarkan. Padahal semalam aku cuma bercanda sama teman-teman. Harusnya dia bangga dong. Punya suami yang bisa closing kasus besar dan dirayakan teman-teman kantor. Aku memaksakan diri bangun, duduk di tepi kasur sambil memegangi kepala yang berdenyut. Jam dinding digital menunjukkan pukul 10.30 pagi. Sial, aku kesiangan. Untung hari ini hari Sabtu, jadi aku tidak perlu ke kantor. Aku berjalan sempoyongan keluar kamar, menuruni tangga menuju dapur. Dinda, kamu budek ya dipanggil dari tadi? Teriakku. Rumah 2 lantai di kawasan elit Pondok Indah ini terasa aneh. Terlalu sepi. Biasanya jam segini sudah ada bau masakan enak dari dapur. Dinda selalu memasak menu spesial di akhir pekan. Tapi hari ini, dapur bersih. Tidak ada panci di atas kompor, tidak ada bahan makanan di meja island. Bahkan mesin kopi pun mati dan dingin. Bei Inah, teriakku memanggil pembantu harian yang biasanya datang jam 9. Tidak ada jawaban juga. Sialan. Aku baru ingat hari ini Bei Inah izin pulang kampung karena anaknya sakit. Jadi praktis di rumah ini cuma ada aku dan Dinda. Tapi kemana Dinda? Aku membuka kulkas, mengambil botol air mineral dingin dan menenggaknya rakus sampai habis setengah. Kesegarannya sedikit meredakan emosiku, tapi rasa bingung mulai muncul. Aku mengecek garasi lewat jendela dapur. Mobil CR-V milik Dinda, yang sebenarnya mobil bekas kantor lamaku, masih terparkir manis di sana. Mobil Alphard dan Mercedesku juga ada. Kalau mobilnya ada, berarti dia tidak pergi jauh. Mungkin dia jalan kaki ke minimarket? Atau dia di kamar mandi tamu? Aku kembali ke kamar tidur untuk mengambil ponselku. Benda pipi itu tergeletak di atas nakas, kabel chargernya masih menancap. Aku mencabutnya dan menekan tombol power. Layar menyala, menampilkan ratusan notifikasi yang bertumpuk. Mataku yang masih buram karena kantuk dan hangover, mendadak terbelalak lebar saat membaca deretan notifikasi teratas. Itu bukan pesan WhatsApp dari klien atau grup kantor, tapi notifikasi dari aplikasi mobile banking kartu kredit utamaku, kartu black card yang kupegang dan 1 kartu tambahan yang kuberikan ke Dinda untuk darurat. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp17.500.000 di Garuda Indonesia. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp98 juta di Misol Resort. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp5.200.000 di butik. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp12.500.000 di duty free. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp8 juta di kamera store. Darahku mendesir hebat. Seketika rasa kantuk dan pusingku hilang entah kemana, digantikan oleh gelombang panik dan amarah yang meledak. Apa-apaan ini? Teriakku pada ruangan kosong. Jariku gemetar saat men-scroll layar ke bawah. Transaksi-transaksi itu terjadi dini hari tadi dan pagi ini.
Totalnya, gila, hampir 200 juta rupiah. Limit kartu itu memang besar, tapi bukan berarti bisa dipakai seenak jidat begini. Aku langsung menekan nomor Dinda. Panggilan tersambung, tapi tidak ada nada sambung biasa. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Sialan. Aku membanting ponsel ke kasur, lalu memungutnya lagi dengan kasar. Aku menelepon lagi. Sekali, 2 kali, 5 kali. Hasilnya sama. Operator sialan itu terus menjawab dengan nada sopan yang menyebalkan. Aku mencoba menelepon lewat WhatsApp. Memanggil, hanya memanggil. Checklist 1 abu-abu. Dia memblokirku, atau mematikan datanya? Berani-beraninya kamu, Dinda, geramku. Napasku memburu. Kamu pikir kamu siapa main-main sama uang aku? Pikiranku berkecamuk. Garuda Indonesia? Resort? Dia pergi liburan? Sendirian? Pakai uangku? Beraninya dia? Selama ini dia beli bedak harga 200.000 saja izin dulu sama aku. Ini 100 juta buat resort? Apa dia sudah gila? Aku mencoba berpikir rasional. Mungkin kartunya dicuri? Ya, itu pasti. Mungkin semalam saat dia pulang naik taksi. Tunggu, dia pulang naik apa semalam? Aku tidak ingat. Aku terlalu mabuk. Apa mungkin dia dirampok? Lalu perampoknya memaksa minta PIN? Tapi kartu kredit tanda tangan, bukan PIN kalau online. Dan OTP? Kartu tambahan Dinda nomor OTP-nya masuk ke HP dia sendiri. Berarti ini memang dia? Kemarahanku memuncak. Aku merasa dikhianati. Bukan karena dia pergi, tapi karena dia berani mengambil kendali. Dia berani mengambil uangku tanpa izin. Itu pencurian. Aku menekan tombol panggilan lagi. 10 kali. 20 kali. Jariku menekan layar dengan beringas, sampai rasanya layar itu akan retak. 78 panggilan keluar, istriku, tidak terjawab. Tidak ada gunanya. Dia sengaja. Dia pasti sengaja melakukan ini untuk balas dendam karena kejadian semalam. Dasar wanita kekanak-kanakan. Cuma gara-gara ditinggal makan malam sebentar, dia bikin ulah begini? Aku mencari kontak lain. Ibu mertua. Tanpa basa-basi, aku menekan tombol panggil. Halo, Nak Dimas? Suara lembut wanita tua di ujung sana menjawab setelah dering ketiga. Tumben pagi-pagi telepon ibu. Ada apa? Dinda sehat? Bu, Dinda ada di sana enggak? Tanyaku langsung, tanpa salam, nadaku tinggi dan ketus. Hening sejenak di seberang sana. Mungkin ibu kaget mendengar nada bicaraku. Hah? Enggak, Nak. Dinda enggak kesini. Kan kalian di Jakarta, ibu di Bandung. Ada apa ini? Kok suara kamu panik gitu? Anak ibu itu loh. Bikin ulah, bentakku. Setan di kepalaku sudah mengambil alih. Dia kabur dari rumah, terus dia kuras kartu kredit saya sampai ratusan juta. Dia maling uang saya, Bu. Ibu tahu nggak dia kemana? Astagfirullah. Dimas, jaga bicaramu. Suara ibu terdengar bergetar. Dinda itu istrimu, bukan maling. Mana mungkin Dinda begitu? Dia anak penurut, Nak. Mungkin ada salah paham. Salah paham apanya? Bukti transaksinya ada di HP saya. Tiket pesawat, hotel mewah, belanja barang branded. Dia foya-foya pakai uang hasil keringat saya, potongku kasar. Kalau dia hubungi ibu, bilang sama dia, pulang sekarang atau saya lapor polisi. Saya nggak main-main, Bu. Aku memutus sambungan telepon sepihak. Persetan dengan sopan santun. Uangku hilang 200 juta dalam semalam. Siapa yang bisa sopan? Aku berjalan mondar-mandir di kamar seperti singa yang terkurung. Aku menelepon teman-teman Dinda yang kontaknya masih kusimpan, kebanyakan istri teman kantorku juga. Halo, Siska? Dinda sama lo nggak? Nggak, Dim. Kenapa? Nggak usah tahu. Kalau dia kontak lo, suruh dia nyalain HP. Nihil. Tidak ada yang tahu. Aku kembali menatap layar ponselku. Notifikasi bank itu masih ada di sana, mengejekku. Misol Resort. Raja Ampat. Tuh. Raja Ampat? Itu di Papua?
Kan? Ujung dunia? Ngapain dia ke sana? Sendirian? Tiba-tiba, rasa takut yang aneh menyelinap di antara kemarahanku. Raja Ampat bukan tempat pelarian biasa. Itu tempat liburan impian. Itu tempat orang mencari ketenangan. Itu tempat orang menghilang. Bayangan wajah Dinda semalam melintas di kepalaku. Saat aku dan teman-teman tertawa, dia hanya diam. Wajahnya datar. Matanya kosong. Dia tidak marah, tidak menangis. Dia memesan wine, meminumnya, lalu pergi begitu saja. Kenapa aku tidak sadar? Kenapa aku tidak mengejarnya? Ah, bodoh. Kenapa aku malah menyalahkan diriku? Ini salah dia. Dia yang baperan. Dia yang lebay. Tapi, rumah yang kosong ini mulai terasa mencekam. Lemari pakaian Dinda yang kubuka paksa ternyata setengah kosong. Baju-baju rumahannya masih ada, tapi baju-baju perginya raib. Perlengkapan make up di meja rias juga hilang sebagian. Ini bukan sekadar ngambek dan pulang ke rumah orang tua. Ini terencana. Dia benar-benar pergi. Dan yang paling membuatku marah adalah kenyataan bahwa dia pergi menggunakan uangku untuk menikmati hidup. Sementara aku di sini kelaparan, kesakitan, dan sendirian di rumah besar yang tiba-tiba terasa seperti kuburan. Awas kamu, Dinda, desisku pada angin kosong. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak tangan. Kamu pikir kamu bisa lari? Kamu lupa suamimu ini pengacara? Aku bakal kejar kamu sampai ke lubang semut pun. Dan kalau aku nemuin kamu, habis kamu. Namun, di balik ancaman kosong itu, tanganku gemetar bukan karena marah, tapi karena sadar, kartu hitam itu masih aktif di tangannya. Dan selama aku belum memblokirnya, dia bisa melakukan apa saja. Tapi jika aku memblokirnya sekarang, dia akan terlantar di sana tanpa uang. Ada jeda keraguan. Sedetik. 2 detik. Apakah aku sejahat itu membiarkan istriku terlantar di Papua? Notifikasi baru masuk. TRX Bank. Pembayaran sukses Rp3.500.000 di restoran seafood Sorong. 3,5 juta buat makan? Rasa kasihan itu lenyap seketika. Oke. Kamu mau perang? Kita perang, geramku sambil mencari nomor call center bank prioritas untuk memblokir kartu itu. Tapi sialnya, hari ini Sabtu. Call center sibuk. Musik tunggu yang menyebalkan terus berputar di telingaku, seolah menertawakan nasibku yang ditinggal istri dan dikuras hartanya dalam satu malam. Dan 78 panggilan tak terjawab itu tetap menjadi saksi bisu betapa tidak berdayanya aku saat ini. Bagian 1, pelarian menuju senyap. Perjalanan laut dari Pelabuhan Sorong menuju Misol bukanlah sekadar perpindahan geografis bagiku. Itu adalah sebuah ritual penyucian. Speedboat pribadi yang kusewa, dengan uang yang dulunya haram kusentuh, membelah lautan yang permukaannya tenang namun menyimpan kedalaman misterius. Deru mesin boat yang bising seolah bertarung dengan gemuruh ketakutan di dalam dadaku. Setiap meter jarak yang tercipta antara aku dan daratan utama Papua terasa seperti memotong satu persatu benang kusut yang mengikatku pada kehidupan lamaku di Jakarta. 4 jam terombang-ambing di lautan lepas memberikan waktu bagi otakku untuk memproses kegilaan yang baru saja kulakukan. Aku melihat air laut berubah warna. Dari coklat keruh di pelabuhan, menjadi biru tua pekat di laut dalam, dan perlahan bertransformasi menjadi turquoise sebening bak kristal saat kami memasuki kawasan konservasi Misol. Angin laut yang kencang menampar-nampar wajahku, membawa serta aroma garam murni yang menusuk hidung, seakan berusaha mengikis sisa-sisa aroma parfum ruangan kantor Dimas dan bau apek kepatuhan yang selama ini melekat di kulitku. Saat boat melambat dan bermanuver masuk ke Laguna Resort, napasku tercekat hebat. Pemandangan di depanku terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Gugusan Pulau Karangkarst menjulang gagah dari dasar laut, seperti benteng alam purba yang melindungi surga tersembunyi. Vegetasi hijau liar tumbuh subur di atas batuan cadas, kontras dengan langit biru yang bersih tanpa noda polusi sedikitpun. Di bawah permukaan air yang sebening kaca, aku bisa melihat terumbu karang warna-warni melambai-lambai dan ikan-ikan kecil berenang bebas. Selamat datang di Misol, Ibu Dinda, sapa pengemudi boat dengan senyum ramah khas orang timur yang tulus, jauh berbeda dengan senyum palsu rekan-rekan sosialita Dimas. Aku turun di dermaga kayu, kakiku gemetar bukan karena mabuk laut, tapi karena kesadaran bahwa aku benar-benar sendirian sekarang. Tidak ada Dimas yang mendikte langkahku.
Tidak ada jadwal yang harus kupatuhi. Villa tempatku menginap, Water Cottage nomor 8, terletak di ujung jembatan kayu yang meliuk di atas air. Tempat ini terpencil, privat, dan sunyi. Begitu pintu villa tertutup dan petugas resort meninggalkanku sendiri, kesunyian yang absolut langsung menyergap. Aku berdiri kaku di tengah ruangan villa yang mewah namun bernuansa alami itu. Dinding-dindingnya terbuat dari kayu ulin, atapnya dari rumbia, namun fasilitasnya setara hotel bintang 5. Ada tempat tidur kelambu besar menghadap ke laut lepas, dan sebuah tangga pribadi yang langsung menuju ke air. Tiba-tiba, rasa panik menyerang. Kakiku lemas dan aku merosot duduk di lantai kayu. Apa yang sudah kulakukan? Pertanyaan itu bergaung di kepalaku. Aku baru saja menghabiskan ratusan juta rupiah. Aku kabur dari suami yang memiliki kekuasaan dan koneksi hukum. Aku berada di antah berantah. Bagaimana jika Dimas menemukanku? Bagaimana jika polisi datang menjemputku? Bagaimana jika aku dijebloskan ke penjara karena tuduhan pencurian? Air mata kembali tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pelepasan dari adrenalin yang menumpuk selama 24 jam terakhir. Aku menangis meraung-raung, suaraku diredam oleh suara deburan ombak yang konstan menghantam tiang penyangga villa. Aku menangis untuk Dinda yang bodoh. Aku menangis untuk 5 tahun yang sia-sia. Aku menangis untuk impianku yang mati muda. Namun, tangisan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat ungu dan oranye yang magis, aku bangkit. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata bengkak, rambut berantakan, wajah pucat. Tapi di balik semua kekacauan itu, ada kilatan cahaya di mataku yang sudah lama hilang. Kilatan keberanian. Aku membuka koper baruku. Mengeluarkan kamera mirrorless, baju-baju pantai, dan swimsuit yang kubeli dengan rasa bersalah di bandara. Aku meletakkan semuanya di atas kasur. Benda-benda ini adalah simbol perlawananku. Malam itu, aku tidur tanpa menyalakan alarm. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku tidak perlu bangun pukul 5 pagi untuk menyiapkan kopi, sarapan, dan baju kerja Dimas. Aku tidur dengan jendela terbuka, membiarkan angin laut membelai kulitku, diiringi nyanyian alam yang jauh lebih menenangkan daripada dengkuran suamiku. Bagian 2, lidah yang tak pernah bohong. 3 hari pertama kuhabiskan dalam mode isolasi total. Aku seperti kepompong yang sedang bersembunyi. Aku mematikan ponselku, mencabut kartu SIM-nya, dan menyimpannya di dasar koper yang terkunci. Aku tahu, jika aku menyalakannya sedetik saja, teror dari Jakarta akan masuk dan merusak kedamaian ini. Aku menghabiskan waktu dengan berenang di depan villa, membaca buku di hammock, dan mencoba berdamai dengan diriku sendiri. Namun, memasuki hari keempat, ada bagian dari diriku yang mulai gelisah. Bukan hatiku, tapi lidahku. Jiwa chef yang terkubur dalam-dalam di bawah tumpukan cucian kotor dan omelan Dimas mulai menggeliat bangun. Makanan di resort ini lezat, tidak bisa dipungkiri. Chefnya jelas terlatih dengan standar internasional. Steaknya juicy, pastanya al dente, dessertnya cantik. Tapi, ada kekosongan yang kurasakan. Semuanya terasa terlalu sopan. Terlalu steril. Terlalu berusaha menyenangkan lidah turis asing yang takut pada ledakan rempah. Siang itu, matahari bersinar terik di atas kepala. Aku memutuskan untuk makan siang di restoran utama resort, yang berupa bangunan bambu terbuka di pinggir pantai. Angin sepau-sepau membawa aroma laut yang asin. Aku memesan menu lokal yang direkomendasikan pelayan, ikan kuah kuning dengan papeda. Aku merindukan rasa Indonesia yang nendang. Aku membayangkan kuah kuning yang asam segar dari jeruk songkit, pedas menggigit dari cabai rawit, dan aroma kemangi yang semerbak. Saat pesanan datang, tampilannya menggugah selera. Ikan kakap merah segar berenang dalam kuah berwarna kuning cerah, disajikan dalam mangkuk gerabah yang estetik. Aku mengambil sendok, mencedok kuahnya, dan menghirup aromanya sebelum menyuapnya. Hamba. Bukan tidak ada rasa, tapi aromanya kurang kompleks. Kunyitnya terasa mentah, seolah tidak dibakar dulu sebelum diulek. Serehnya kurang digeprek sehingga minyak atsirinya tidak keluar maksimal. Dan yang paling mengecewakan,
Tingkat keasamannya didapat dari cuka botolan, bukan dari air jeruk segar. Aku menyuapkan kuah itu ke mulut. Ikannya luar biasa segar, dagingnya manis dan lembut, tekstur yang hanya bisa didapat dari ikan yang baru ditangkap beberapa jam lalu. Tapi bumbunya gagal mengangkat potensi ikan tersebut. Rasanya seperti ikan mahal yang dipaksa memakai baju murah. Tanpa sadar, aku menghela napas panjang dan meletakkan sendok dengan sedikit keras ke piring tatakan. Bunyi klanting terdengar cukup nyaring di restoran yang sepi itu. Ada masalah dengan makanannya, Ibu? Sebuah suara bariton yang berat namun ramah menegurku. Aku tersentak kaget, mendongak untuk melihat siapa pemilik suara itu. Seorang pria paruh baya berdiri tidak jauh dari mejaku. Dia mengenakan kemeja linen putih yang digulung sampai siku, celana pendek kargo warna kaki, dan sandal kulit. Kulitnya gelap terbakar matahari, rambutnya sudah memutih di bagian pelipis, namun matanya tajam dan jenaka. Posturnya santai namun memancarkan aura otoritas. Maaf, ujarku tergagap, merasa tidak enak karena ketahuan sedang menghakimi makanan. Bukan, ikannya segar sekali. Sangat segar. Hanya saja. Aku menggantung kalimatku, ragu. Apakah aku harus jujur? Dinda yang lama akan tersenyum palsu dan bilang, enak kok. Tapi Dinda yang sekarang sedang memegang kartu hitam dan tinggal di villa 98 juta. Hanya saja, pancing pria itu sambil tersenyum. Dia menarik kursi di hadapanku tanpa meminta izin, tapi gerakannya sopan. Silakan lanjutkan. Saya pemilik tempat ini. Namanya Basuki. Saya lebih menghargai kritik pedas daripada pujian manis yang palsu. Dari ekspresi ibu tadi, sepertinya ibu kecewa berat. Aku menatap Pak Basuki. Ada ketulusan di matanya. Tidak ada arogansi seperti yang biasa kulihat di mata Dimas dan teman-temannya. Pria ini benar-benar ingin tahu. Aku menegakkan punggungku. Aku menarik napas dalam, membiarkan aroma laut memberiku kekuatan. Bumbunya kurang berani, Pak, jawabku, suaraku awalnya pelan tapi semakin lama semakin tegas. Ikan sesegar ini adalah anugerah, tapi bumbunya justru menutupi kemanisannya, bukan mengangkatnya. Kunyitnya terasa langu, pasti tidak dibakar dulu. Jahenya kurang terasa. Dan asamnya ini pakai cuka masak, kan? Bukan jeruk ikan atau belimbing wuluh. Pak Basuki terdiam. Matanya membelalak sedikit, seolah terkejut dengan analisisku yang begitu spesifik. Aku belum selesai. Ikan kuah kuning Papua itu harusnya punya kick. Harusnya saat uap panasnya mengepul, aroma kemangi dan daun jeruk purut langsung menusuk hidung, membuat air liur menetes bahkan sebelum sendok menyentuh bibir. Ini maaf, Pak, ini rasanya seperti sop ikan hotel bintang 5 di Jakarta yang takut menyinggung lidah bule. Enak, tapi tidak punya jiwa. Hening sejenak di antara kami. Jantungku berdegup kencang. Apakah aku terlalu kasar? Apakah dia akan mengusirku? Tiba-tiba, Pak Basuki tertawa. Tawa yang lepas, renyah, dan menggelegar. Wah, luar biasa. Tajam sekali lidah ibu. Ibu bukan turis biasa, kan? Ibu pengamat kuliner? Atau food blogger? Aku menggeleng pelan, tersenyum tipis. Saya Dinda, mantan chef. Mantan? Alis tebal Pak Basuki terangkat sebelah. Kenapa mantan? Bakat analisis rasa sedetail itu tidak bisa dipensiunkan begitu saja, Bu Dinda. Itu anugerah Tuhan. Pertanyaan sederhana itu menusuk ulu hatiku. Kenapa mantan? Jawabannya adalah sebuah nama, Dimas. Suami saya tidak suka istrinya bau bawang dan minyak, jawabku pelan. Rasa getir kembali menyusup di lidahku, lebih pahit dari empedu. Dia lebih suka saya jadi pajangan di rumah. Pak Basuki menatapku lekat. Dia tidak bertanya lebih lanjut tentang suamiku, tidak menghakimi, dan tidak memberiku tatapan kasihan. Dia hanya mengangguk pelan, seolah mengerti seluruh cerita hidupku hanya dari satu kalimat itu. Kemudian, dia berdiri. Tatapannya berubah menantang. Kalau begitu, buktikan omongan ibu. Teori itu gampang, Bu Dinda. Tapi tangan yang sudah lama tidak memegang pisau biasanya kaku. Dapur saya terbuka buat ibu. Tunjukkan pada head chef saya dan timnya bagaimana ikan kuah kuning yang seharusnya. Berani,
Tantangan itu menyalakan api yang sudah 5 tahun padam di dadaku. Adrenalin yang dulu menjadi canduku saat service time di dapur hotel kembali membanjiri darahku. Tanganku terasa gatal ingin memegang gagang pisau. Siapa takut? Jawabku mantap. Bagian 3, tarian di dapur. Masuk ke dapur profesional Misol Eco Resort terasa seperti pulang ke rumah. Aroma kaldu yang mendidih, bunyi denting spatula beradu dengan wajan besi, teriakan pesanan, dan hawa panas dari kompor high pressure. Semua itu adalah simfoni yang paling kurindukan. Para staf dapur awalnya memandangku dengan bingung dan sedikit skeptis. Seorang tamu wanita, berbaju santai mahal, masuk ke wilayah kekuasaan mereka. Tapi Pak Basuki memberi isyarat agar mereka memberiku ruang. Aku mencuci tangan, mengikat rambutku tinggi-tinggi, dan meminjam apron putih bersih. Begitu aku mengikat tali apron di pinggangku, Dinda yang, istri penurut, itu hilang. Berganti menjadi Dinda sang chef. Aku meminta bahan-bahan segar. Kunyit tua, jahe, lengkuas, serai, daun jeruk purut, cabai rawit merah, kemangi, dan jeruk songkit. Aku juga meminta ikan kakap merah utuh yang belum difilet. Aku mulai bekerja. Tanganku bergerak otomatis. Membakar kunyit dan jahe di atas api terbuka sampai kulitnya gosong dan aromanya keluar. Mengupasnya dengan cepat meski panas. Mengiris bawang merah dan putih dengan ritme tata-tata yang cepat dan presisi. Staf dapur mulai mendekat, menonton. Mereka melihat cara aku memegang pisau. Bukan cara amatir. Itu adalah pegangan seorang profesional yang sudah menghabiskan ribuan jam memotong bahan. Aku menumis bumbu halus. Bukan sebentar, tapi lama. Sampai bumbunya matang sempurna, berubah warna menjadi gelap berminyak, dan aromanya memenuhi seluruh ruangan dapur yang luas itu. Aku memasukkan serai yang sudah dimemarkan dengan keras. Membayangkan wajah Dimas di batang serai itu saat aku memukulnya dengan ulekan. Prak! Rasakan itu. Aku memasukkan air, menunggu mendidih, lalu memasukkan ikan. Aku mengatur api. Kunci memasak ikan adalah jangan overcook. Aku memasukkan garam, gula sedikit untuk penyeimbang, dan air perasan jeruk songkit yang banyak. Terakhir, saat api hampir dimatikan, aku melempar segenggam penuh daun kemangi segar dan cabai rawit utuh yang dimemarkan sedikit. Uap panas mengepul. Aroma segar, asam, pedas, dan gurih menyatu di udara. Wanginya begitu kuat hingga beberapa koki menelan ludah. Aku mencicipinya sedikit dengan sendok kecil. Perfect. Asamnya membuat mata melek. Pedasnya menghangatkan tenggorokan, dan gurih ikannya terasa murni. Ini adalah rasa kebebasan. Aku menuangkannya ke mangkuk saji dan memberikannya pada Pak Basuki yang sedari tadi bersandar di meja pas sambil melipat tangan. Pak Basuki mengambil sendok, meniup kuahnya sebentar, lalu menyeruputnya. Dia memejamkan mata. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dia tidak berkata apa-apa. Dia mengambil sendok lagi, lalu lagi. Akhirnya dia membuka mata, wajahnya berseri-seri. Dia menoleh ke arah head chef-nya. Rudy, coba ini standar baru kita. Chef Rudy, pria bertubuh besar dengan tato di lengan, maju dan mencicipi. Dia mengangguk hormat padaku. Gila, balance banget rasanya, Bu. Asamnya pas, nggak nyegrak. Kunyit bakarnya bikin beda. Pak Basuki meletakkan sendoknya dan menatapku serius. Bu Dinda, kebetulan sekali eksekutif chef saya akan pindah ke Bali bulan depan karena urusan keluarga. Saya pusing cari pengganti yang mengerti visi saya, mengangkat bahan lokal ke level internasional. Saya tidak butuh chef bule yang cuma jago plating. Saya butuh chef yang punya passion dan rasa hormat pada bahan. Jantungku berdegup kencang, kali ini bukan karena takut. Saya tawarkan posisi itu buat ibu. Jadilah eksekutif chef di sini. Gaji standar ekspatriat, fasilitas villa staff. Memang tidak semewah villa 98 juta itu, tapi sangat nyaman, dan yang paling penting, kebebasan penuh di dapur. Ibu yang buat menu, ibu yang atur tim. Duniaku berhenti berputar. Tawaran kerja? Di surga ini? Menjadi eksekutif chef? Posisi yang dulu hanya bisa kumbi mimpikan saat masih menjadi comis di Hotel Jakarta? Tapi Pak, suaraku bergetar. Status saya rumit.
Saya kabur dari suami. Mungkin sebentar lagi saya akan jadi janda. Saya punya masalah hukum yang harus diselesaikan. Pak Basuki tersenyum tenang. Bu Dinda, di sini, di laut ini, masa lalu tidak penting. Yang penting adalah apa yang bisa ibu lakukan hari ini. Kalau ibu punya masalah hukum, selesaikan. Saya punya kenalan pengacara bagus di Sorong kalau ibu butuh. Tapi tawaran ini tetap berlaku. Jangan biarkan bakat ibu mati konyol demi laki-laki yang tidak tahu bedanya berlian dan batu kali. Aku menatap kompor yang masih menyala. Api biru itu menari-nari, seolah menyemangatiku. Aku ingat Dimas. Ingat kata-katanya yang merendahkan. Aku ingat diriku yang dulu, yang memohon uang belanja. Sekarang, aku ditawari gaji dolar dan kehormatan. Saya terima, Pak, jawabku tegas. Air mata haru menggenang di pelupuk mataku. Tapi izinkan saya membereskan urusan saya dengan masa lalu, itu dulu. Saya harus menutup buku lama sebelum mulai menulis buku baru. Sah? Seru Pak Basuki menjabat tanganku erat. Tangan yang dulu halus karena dilarang bekerja, kini siap kembali kapalan, teriris, dan terbakar demi sebuah karya rasa. Malam itu, di dalam villa mahalku, aku melakukan inventarisasi aset. Aku punya kartu hitam Dimas yang sudah mati. Tapi aku punya satu hal lagi. Aku membuka kotak perhiasan kecil yang kubawa. Cincin berlian pernikahan 2 karat. Kalung emas putih hadiah ulang tahun ketiga. Gelang bermerek. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan menjadi pencuri. Aku akan membayar setiap sen yang kupakai untuk kabur ke sini. Aku akan menjual semua ini. Besok, aku akan ke Sorong. Menemui pengacara rekomendasi Pak Basuki, menjual perhiasan ini, dan mengirimkan paket kejutan untuk Dimas. Ini bukan lagi tentang pelarian. Ini tentang deklarasi kemerdekaan. Bagian 1, Keruntuhan Raja Kecil. 1 minggu. Sudah 1 minggu 7 hari, 168 jam sejak malam jahanam di restoran Senopati itu. Dan dalam 1 minggu, hidupku yang tersusun rapi seperti susunan Lego yang sempurna, kini berantakan seolah baru saja ditendang oleh anak kecil yang tantrum. Kantorku di lantai 30 gedung pencakar langit SCBD, yang biasanya terasa seperti singgasana raja, kini terasa seperti penjara kaca yang menyesakan. Pemandangan Cakrawala Jakarta yang tertutup kabut polusi di luar sana persis menggambarkan masa depan karir dan rumah tanggaku, suram dan abu-abu. Pak Dimas. Suara interkom berbunyi, menyentakku dari lamunan. Itu suara Sinta, sekretarisku. Nadanya terdengar ragu-ragu, takut, dan kasihan. Aku benci nada bicara itu. Apa? Bentakku, menekan tombol interkom dengan kasar. Ada telepon lagi dari bagian collection bank penerbit kartu kredit Bapak. Ini sudah telepon ketiga hari ini. Mereka bilang pembayaran minimum belum masuk dan kartu Bapak statusnya hard block karena over limit ekstrim. Mereka minta bicara langsung sama Bapak atau mereka akan kirim surat ke HRD kantor. Brengsek, umpatku sambil memukul meja mahoni. Kopi di cangkirku tumpah sedikit, menodai berkas kontrak klien yang sedang kurevisi. Aku menyambar tisu dengan panik, mengelap noda kopi itu. Tapi noda itu menyebar, membuat kertas putih itu cacat. Sama seperti reputasiku. Bilang sama mereka saya sedang meeting penting. Saya akan transfer besok. Jangan berani-berani hubungi HRD atau saya tuntut mereka atas pencemaran nama baik. Teriakku ke interkom. Aku mematikan sambungan dan menyandarkan punggung ke kursi kulit mahalku. Kepalaku berdenyut hebat. 200 juta rupiah. Dinda, istriku yang pendiam, yang selama ini cuma berani minta uang buat beli sayur, telah menghabiskan limit kartu kreditku dalam 1 malam gila. Dan bodohnya, aku terlambat memblokirnya. Saat aku sadar di hari Sabtu siang, dia sudah melakukan transaksi terakhir. Pembayaran deposit sewa properti jangka panjang di entah di mana yang namanya disamarkan dalam tagihan. Setelah itu, kartu itu mati. Mungkin dia sudah mematahnya dan membuangnya ke laut. Keuangan pribadiku berantakan. Gaya hidupku tinggi. Cicilan mobil sport, cicilan rumah di Pondok Indah, biaya lifestyle nongkrong dengan klien, semuanya memakan gajiku. Tabunganku ada, tapi tidak cukup cair untuk menutup 200 juta seketika tanpa menjual aset.
Tapi yang lebih parah dari uang adalah harga diriku. Gosip menyebar lebih cepat daripada virus di kantor firma hukum ini. Tatapan orang-orang berubah. Lo denger nggak? Istrinya Dimas kabur lo. Katanya dia selingkuh, terus istrinya balas dendam kuras hartanya. Kasihannya, padahal di depan klien sok perfect family man. Aku melihat tatapan mereka saat aku jalan di koridor. Dulu mereka menatapku dengan hormat, iri, dan segan. Sekarang, tatapan mereka adalah campuran antara rasa kasihan yang merendahkan dan kepuasan melihat orang sukses jatuh. Persis seperti tatapan yang kuberikan pada Dinda malam itu saat aku menyebutnya anjing penjaga. Karma ternyata punya selera humor yang sangat brengsek. Bagian 2, Rumah Hantu. Pulang ke rumah setiap malam adalah siksaan tersendiri. Rumah 2 lantai di kawasan elit itu kini terasa seperti rumah hantu. Besar, dingin, berdebu, dan sunyi. Tidak ada aroma masakan saat aku membuka pintu. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang menyambutku. Tidak ada yang mengambilkan tasku. Tidak ada yang menyiapkan air hangat untuk mandi. Aku masuk ke dapur yang berantakan. Tumpukan kotak bekas junk food, pizza, burger, nasi padang, menumpuk di tempat sampah yang sudah penuh dan mulai bau busuk karena aku lupa membuangnya. Piring kotor menumpuk di wastafel, mulai ditumbuhi jamur. Aku membuka kulkas. Kosong. Hanya ada botol air mineral dan sekotak susu yang sudah kadaluarsa. Aku merasa lapar, tapi aku muak dengan delivery. Aku ingin sup ayam buatan Dinda. Aku ingin sambal terasi buatannya. Aku ingin dipijat kepalaku. Dinda, pulang dong. Teriakku frustrasi di tengah dapur kosong. Suaraku memantul di dinding-dinding keramik, mengejek kesepianku. Aku mencoba mencuci baju sendiri kemarin karena stok kemeja kerjaku habis. Hasilnya, kemeja putih mahalku luntur terkena celana bahan biru, dan sekarang warnanya jadi biru muda kusam yang menyedihkan. Aku bahkan tidak tahu tombol mana yang harus ditekan di mesin cuci canggih yang kubelikan itu. Ternyata selama ini aku hanyalah bayi besar yang tidak bisa mengurus diri sendiri. Aku berjalan gontai ke kamar tidur. Lemari pakaian Dinda yang kubuka paksa di hari pertama dia pergi, masih menganga. Kosong separuh. Dia membawa pergi barang-barang pribadinya, tapi meninggalkan gaun-gaun pesta mewah yang kubelikan. Seolah dia ingin berkata, aku tidak butuh kemewahanmu. Aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel. Mencoba menelepon nomornya lagi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Selalu begitu. Aku sudah mencoba segalanya. Lapor polisi? Mereka bilang ini masalah domestik, tidak ada unsur penculikan. Istri Bapak pergi membawa kartu yang Bapak berikan sendiri PIN atau aksesnya, jadi secara teknis itu bukan pencurian murni, itu sengketa harta Gonogini, kata polisi itu dengan nada malas. Sewa detektif? Sudah. Mereka melacak jejak digitalnya sampai ke Sorong, lalu jejak itu hilang. Raja Ampat itu luas. Ratusan pulau. Ribuan homestay dan resort. Tanpa sinyal HP yang aktif, mencari satu orang di sana seperti mencari jarum di tumpukan jerami samudra. Aku merasa kalah. Dimas Aryatama, pengacara yang tidak pernah kalah di pengadilan, dikalahkan oleh istri lulusan tata boga yang selama ini kuanggap remeh. Bagian 3, paket dari timur. Siang itu, di kantor. Hujan turun deras di luar, membuat suasana semakin melankolis. Tok, tok, tok. Pintu ruanganku diketuk. Seorang office boy masuk membawa sebuah paket berukuran sedang yang dibungkus amplop coklat tebal dan dilakban berlapis-lapis. Permisi, Pak Dimas. Ada paket kilat khusus. Tulisannya urgent dan konfidensial, katanya sambil meletakkan paket itu di meja kerjaku. Jantungku berdesir kencang. Paket dari siapa? Tidak ada nama pengirim yang jelas. Hanya inisial, AP, dan cap pos dari Sorong, Papua Barat. Sorong. Dinda. Adinda Putri. Tanganku gemetar saat meraih gunting. Harapanku melambung tinggi, bercampur dengan rasa takut. Apakah ini surat permintaan maaf? Apakah dia sadar dia salah dan mau pulang? Apakah ini oleh-oleh tanda perdamaian? Mungkin dia mengirimkan sisa uangnya? Terima kasih, kamu boleh keluar, usirku pada OB itu. Aku ingin membuka ini sendirian. Dengan napas tertahan,
Aku menggunting lakban tebal itu. Amplop robek. Isi paket itu jatuh berhamburan ke atas meja kerjaku yang penuh berkas. Benda pertama yang kulihat adalah sebuah kunci. Kunci duplikat rumah kami yang selalu dibawa Dinda. Gantungan kuncinya boneka beruang kecil yang sudah kusam, satu-satunya benda murah yang dia pertahankan. Benda kedua adalah sebuah map berwarna merah menyala. Di bagian kop suratnya tertera logo sebuah kantor bantuan hukum di Sorong. Darahku berhenti mengalir. Map merah. Dalam dunia hukum, warna merah biasanya berarti satu hal, gugatan. Aku membuka map itu dengan jari yang terasa kaku dan dingin seperti es. Mataku menelusuri baris demi baris kalimat hukum yang tersusun rapi dan formal. Perihal, gugatan perceraian penggugat, Adinda Putri tergugat, Dimas Aryatama. Duniaku runtuh seketika. Langit-langit ruangan rasanya ambruk menimpaku. Gugatan cerai. Alasannya tertulis jelas dan menyakitkan. Kekerasan verbal yang berulang, penelantaran emosional, pembatasan kebebasan individu secara ekstrim, dan perilaku yang merendahkan martabat istri di muka umum. Dia tidak main-main. Dia menyewa pengacara. Dia melawan. Tapi kejutan belum selesai. Di balik map gugatan itu, ada sebuah amplop putih yang lebih kecil. Amplop surat pribadi. Dan ada setumpuk kertas lain, bukti transfer. Aku membuka amplop putih itu. Tulisan tangan Dinda yang rapi dan tegak bersambung memenuhi halaman kertas. Tulisan yang dulu sering menuliskan, semangat kerjanya, Mas Hati Merah 2, di secarik sticky notes di kotak bekal makan siangku. Kini tulisan itu membawa pesan kematian bagi pernikahanku. Untuk Dimas. Bersama surat ini, aku kembalikan kunci rumahmu. Rumah itu terlalu besar, terlalu dingin, dan terlalu sepi untukku. Rumah itu bukan rumah, Dimas. Itu cuma bangunan mewah tempat kamu menyimpan barang-barangmu, dan aku hanyalah salah satu barang yang kamu simpan di sana. Aku tahu kamu pasti marah soal tagihan kartu kredit itu. Kamu pasti menuduhku pencuri, kan? Kamu pasti sudah bilang ke ibuku dan teman-temanmu kalau aku istri durhaka yang kabur bawa uang suami. Coba kamu cek lampiran di belakang surat ini. Aku sudah menjual cincin berlian pernikahan kita. Aku menjual kalung emas putih hadiah ulang tahunku yang ketiga. Aku menjual gelang Hermes dan tas Chanel yang kamu banggakan itu di toko barang Secon di Sorong. Harganya jatuh, memang, tapi cukup. Lihat bukti transfernya. Aku sudah mentransfer pelunasan tagihan kartu kreditmu langsung ke nomor kartu tersebut pagi ini. 198 juta rupiah. Lunas. Tidak kurang 1 rupiah pun. Jadi, Dimas, aku tidak mencuri uangmu. Aku hanya mengambil kembali hakku. Hak atas gaji, pembantu, koki, perawat, dan anjing penjaga yang selama 5 tahun ini mengabdi padamu 24 jam sehari tanpa libur, tanpa gaji, dan tanpa penghargaan. Uang hasil penjualan perhiasan itu adalah gajiku yang dirapel. Dan aku memakainya untuk membeli kebebasanku. Jangan cari aku. Kamu tidak akan menemukanku. Dan kalaupun kamu menyewa 1000 detektif untuk menemukanku, kamu tidak akan menemukan Dinda yang dulu. Dinda yang penurut itu sudah mati di restoran Senopati malam itu, tepat saat kamu dan teman-temanmu menertawakannya. Terima kasih untuk tiket mahal menuju kebebasan ini. Itu adalah hadiah terbaik yang pernah kamu berikan, meski kamu memberikannya tanpa sadar. Sampai ketemu di pengadilan. Pengacaraku akan mengurus sisanya. Mantan istrimu, Dinda. Aku ternganga. Surat itu terlepas dari tanganku, melayang jatuh ke lantai. Aku buru-buru membalik kertas lampiran. Benar saja. Ada slip bukti setoran tunai ke nomor kartu kreditku. Jumlahnya pas menutup semua tagihan gila itu. Dia menjual cincin kawin kami, cincin yang kupakaikan di jarinya dengan janji sehidup semati. Dia menjualnya seperti menjual barang rongsokan demi membayar hutang pelariannya. Dia tidak mencuri. Dia justru menampar wajahku dengan uang itu. Dia membuktikan bahwa dia tidak butuh uangku. Dia hanya butuh pergi dariku. Rasa marah yang tadi membara, tiba-tiba padam, digantikan oleh rasa kosong yang luar biasa besar. Lubang hitam menganga di dadaku. Aku kalah. Telah. Dia menghitung pernikahannya seperti transaksi bisnis, karena aku yang memulainya.
Aku yang selalu mengukur segala sesuatu dengan uang. Aku sudah kasih kamu kartu kredit. Kurang apa lagi? Aku sudah belikan rumah, kamu tinggal urus. Sekarang dia membalasnya dengan bahasa yang sama. Ini uangmu kembali. Aku pergi. Aku melihat sekeliling kantorku yang mewah. Penghargaan Lawyer of the Year di dinding. Tumpukan berkas kasus bernilai miliaran. Semuanya terasa tidak berarti. Aku mengambil gelas kristal penindih kertas di mejaku dan melemparkannya sekuat tenaga ke dinding. Praaang. Kaca pecah berantakan. Sekretarisku menjerit kaget di luar pintu, tapi tidak berani masuk. Aku merosot di kursi, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Bahuku berguncang. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menangis. Bukan tangisan sedih yang puitis, tapi tangisan frustrasi, kemarahan, dan rasa malu yang menghancurkan. Aku, raja kecil di SCBD, baru saja digulingkan oleh ratu yang selama ini kuanggap bisu. Epilog, aroma kemangi dan laut, 1 bulan kemudian, Raja Ampat. Matahari terbenam di ufuk barat, melukis langit Raja Ampat dengan warna ungu, merah muda, dan emas. Angin sore bertiup lembut, membawa aroma laut yang menyegarkan masuk ke dapur terbuka Misol Eco Resort. Chef Dinda. Pesanan seafood platter untuk meja 5 dan ikan kuah kuning spesial untuk meja VIP sudah siap, seru Markus, asisten dapurku, seorang pemuda lokal Papua yang penuh semangat. Siap. Jangan lupa sambal dabu-dabunya diperbanyak, irisan tomat hijaunya yang tipis ya. Jawabku lantang sambil menata udang bakar terakhir di atas piring saji. Aku berdiri di balik pas window, mengenakan seragam chef putih bersih dengan nametak terukir, Dinda, eksekutif chef. Rambutku kini kupotong pendek sebahu. Lebih praktis, lebih segar, membingkai wajahku yang kini sedikit lebih gelap karena matahari tapi bersinar sehat. Tidak ada lagi make up tebal untuk menutupi mata lelah. Tidak ada lagi gaun ketat yang menyiksa. Hanya ada apron yang sedikit kotor kena noda kunyit, bau asap panggangan yang menempel di baju, dan keringat di dahi. Tapi demi Tuhan, aku tidak pernah merasa secantik dan sehidup ini. Aku menekan lonceng kecil di meja pas. Ting. Servis, teriakku. Pelayan segera datang mengambil piring-piring hasil karyaku untuk disajikan kepada tamu-tamu dari berbagai negara yang datang mencari surga. Di sudut restoran, Pak Basuki sedang mengobrol dengan tamu VIP. Dia melihatku dari kejauhan, mengangkat jempolnya sambil tersenyum bangga. Aku membalas senyumnya. Di saku celanaku, ponsel baruku bergetar. Sebuah pesan masuk dari pengacaraku di Sorong. Sidang perdana sudah dijadwalkan minggu depan. Pihak tergugat, Dimas, sudah menerima panggilan. Dia tidak menuntut harta Gonogini. Dia tampaknya menyerah. Aku membaca pesan itu sekilas, lalu memasukkan ponselku kembali. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada rasa sakit lagi. Nama, Dimas, kini hanyalah sebuah nama dalam berkas hukum, bukan lagi pusat semestaku. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemangi segar dari ikan kuah kuning yang baru matang, bercampur dengan asinnya air laut. Tiket pesawat mahal itu memang menguras tabungan dan emosi. Tapi tiket itu tidak hanya membawaku ke tempat indah ini. Tiket itu membawaku kembali kepada diriku sendiri. Kepada Dinda yang mencintai dapur, yang mencintai rasa, dan yang berani berdiri di atas kakinya sendiri. Dan harga tiket itu? Sungguh, sangat pantas. Chef, orderan baru masuk. 3 porsi lobster saus Padang. Siap. Ayo kerjakan. Seruku penuh semangat, kembali menari dengan pisau dan wajan di tanganku, diiringi musik deburan ombak kebebasan.